Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi atau mungkin pagi, siang, malam ya teman-teman yang di rumah. Ketemu lagi dengan Bang Ben di Edisi TV dan kebetulan hari ini kita lagi spesial banget nih. Episode kali ini akan tayang di dua channel. Yang pertama ada di PMI Kabupaten Pasuruan, kemudian ada di Edisi TV Lifestyle. Teman-teman, pagi ini Edisi TV sedang ada di tempatnya markas PMI Bangil. PMI Kabupaten Pasuruan. PMI Kabupaten Pasuruan. Kita sedang bersama dengan Dokter Gigi Erna. Selamat datang, Dokter. Ya, selamat datang. Terima Gimana kasih. kabarnya? Alhamdulillah, semua baik ya. Sehat, semangat ya. Alhamdulillah. Teman-teman sahabat PMI dan sahabat Edisi TV. Kenapa kok hari ini kita spesial banget? Karena kita selain berkunjung, kita nanti juga akan ngobrol banyak terkait PMI, bagaimana PMI Kabupaten Pasuruan, terutama ya program-program apa aja yang akan nanti program unggulan begitu mungkin dokter ya, program unggulan apa? Karena saya dengar-dengar teman-teman dari PMI Kabupaten Pasuruan punya program-program andalan yang menarik banget dan melibatkan ke masyarakat luas, ke anak-anak sekolah seperti itu. Kan PMI tidak hanya hanya urusan donor darah saja, dokter ya? Enggak lah. Enggak ya? Lah. Iya. Karena memang kebetulan kalau kita orang awam ya, biasanya kalau kita bilang PMI pasti donor darah gitu ya. Padahal enggak loh. Enggak loh lah, mau tahu lebih lanjut. Banyak. Kita simak setelah ini gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita ke Dokter Erna dulu. Dokter Erna, kita ini ada di PMI Kabupaten Pasuruan, betul ya, dokter ya? Betul. Boleh dikenalin dikit dong tentang PMI Kabupaten Pasuruan ini seperti apa sih, Dok? Terus kemudian kiprahnya nanti akan seperti apa, monggo, dokter? Iya, terima kasih. Terima kasih, Bang Ben. Bang Ben. Okay. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore ya. Kita semua semoga tetap sehat semangat dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, prima ya, tanpa kurang suatu apapun sehingga kita bisa mengadakan podcast seperti ini ya, dan luar biasa dengan bersama dengan EDC ya. Dengan EDC ya, kami sudah MOU ya, MOU dengan EDC PMI Kabupaten Pasuruan, dan perlu kami sampaikan juga bahwa mungkin perkenalan karena PMI Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya PMI Kabupaten Pasuruan, tapi PMI pada dasarnya adalah tidak hanya terkait dengan pelayanan donor darah. Tidak. Karena PMI itu sebetulnya terdiri dari struktur organisasi, terdiri dari markas, ya, kemudian dan unit transfusi darah atau unit donor darah. Kalau sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, itu menyebutnya itu adalah unit transfusi darah. Ya. Unit transfusi darah. Tapi Pak Yusuf Kalla, ketum kami, Ketua Umum PMI Pusat itu supaya hendaklah menyebut unit donor darah karena kita tidak melakukan transfusi darah. Jadi seperti itu. Nah ya sudahlah apapun ya, tapi tetap sama pengertiannya. Dan kapan itu markas, kapan itu UTD atau UDD? Markas Palang Merah Indonesia itu tempat berkumpulnya atau tempat aktivitasnya para pengurus. Jadi ada 3 unsur di sini ya, PMI itu ada unsur pengurus, ada unsur staf, ada unsur relawan. Ya. Nah itu ada di markas. Dan tugasnya di markas apa saja? Ternyata banyak ya. Selain untuk membantu penanggulangan bencana. Bencana dalam hal ini bisa bencana alam, bisa bencana non alam. Kalau bencana alam tentu kita semua tahu ya. Bencana alam yang dimaksudkan di sini adalah seperti contoh bencana banjir ya, kemudian bencana kekeringan, kemudian bencana longsor, atau mungkin meletusnya gunung berapi. Kemarin kami pada tahun lalu kami sempat juga memberikan bantuan pada di Lumajang pada saat gunung Gunung Bromo, Gunung Semeru meletus ke Bromo. Itu juga kami membantu ke sana. Sampai ke sana ya dokter ya? Sampai ke sana juga ya. Selain kami juga ada PMI dari sekitar wilayah dari Lumajang itu yang membantu ke sana. Bahkan ada yang dari Jawa Barat juga membantu ke sana. Ya, jadi seperti itu yang disebut bencana alam. Sedangkan yang non alam seperti apa? Contohnya kemarin tahun
yang nyawa, Masih. panen nyawa apa tuh yang Iya, panen iya. nyawa itu kan? COVID itu ya? Waduh, itu. Nyebabin apa panen nyawa, itu kami juga membantu ya, membantu apa namanya dalam pelayanan sebagai satgas ya, satgas di level kabupaten. Jadi kami juga jadi artinya tugas kami selain untuk penanggulangan bencana, dalam hal ini bencana ada 2, bencana non alam dan bencana alam. Di samping itu juga kami melakukan pelayanan kesehatan ya. Kemudian sepanjang tidak bertabrakan dengan tugas fungsi dengan unsur dari kesehatan, misalnya dari dinas kesehatan atau puskesmas ya, tidak bertabrakan seperti itu, tapi kami koordinasi, tetap koordinasi. Kemudian pelayanan sosial. Kapan kami melakukan pelayanan sosial? Contohnya kalau ada bencana-bencana tadi ya, kami kalau misalkan ada bencana kekeringan, contohnya, kami biasanya membantu ya mendistribusikan air bersih. Kemudian untuk bencana alam ya lainnya seperti contoh banjir, kami di sini membuka dapur umum ya, dapur umum. Dapur umum ini biasanya kami membuat nasi bungkus gitu ya. Kita masak ya bungkusnya semua di sini ya. Semua pengurus, staf, relawan semua ya. Kita berarti, bahkan dini hari kita luar biasa kerja kita. Jadi tidak mengenal waktu. Kami memang karena perlu diketahui bahwa Palang Merah ini kan tugasnya sebagai sosial kemanusiaan ya. Jadi pengabdian. Jadi kami tidak mengenal waktu ya. Jadi itu kami niat baik kami ya. Kami selalu menebarkan kebaikan ya. Manfaat itu ya. Betul. Untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dari mana dananya? Nah itu salah satunya di belakang kita ya. Nah di belakang ini ya. Nah ini. Nah, kemudian di samping pelayanan sosial tadi, kami juga ada pelatihan. Kami biasanya memberikan pelatihan baik untuk terkait dengan kepalang-merahan. Contoh, kami biasanya bisa masuk ke sekolah-sekolah dengan membentuk palang merah remaja. Oh betul. Kami berikan pelatihan kepalang-merahan terhadap mereka para siswa yang sudah ditunjuk sebagai Palang Merah Remaja. Duta PMR ini. Duta Palang Merah di masing-masing institusi ya. Mulai dari level tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. SD sudah ada sekarang ya, dokter ya? Sudah ada ya. Jadi mereka kita gerakkan ya jiwa sosial mereka. Kita gerakkan sifat kepedulian mereka terhadap sesama ya. Jadi seperti itu. Jadi pengetahuan kepalangmerahan ini memang penting sekali ya, penting sekali. Nah, kemudian di samping itu, selain pelatihan untuk yang terkait dengan PNR, ya Palang Merah Remaja bagi siswa, tapi kita juga untuk level tingkat mahasiswa. Level tingkat mahasiswa kami juga sudah ada MOU, ya, untuk memberikan pelatihan kepalang merahan, supaya mereka juga tahu apa sih Palang Merah Indonesia itu sebetulnya, tugasnya apa, gitu ya. Jadi pengenalan tentang kepalang merahan kepada para siswa mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA baik sekolah umum maupun madrasah ya. Kami sudah ratakan semua, tapi memang sebagian kami masih bertahap karena kami sudah melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kemudian kami juga melakukan MOU dengan universitas-universitas yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kami sudah dengan harapan pengetahuan tentang kepalang merahan ini lebih membudaya. Ya, lebih membudaya. Karena bagaimanapun ternyata kalau kita memahami arti kepalang merahan tersendiri itu ternyata luar biasa manfaatnya bagi masyarakat, bagi diri sendiri, ya. Dan palang merah ini perlu diketahui ini sudah dibentuk seluruh dunia ada loh, ya. Tidak hanya di Indonesia, Jadi sudah dibentuk mulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Pertama. Jadi seperti itu. Jadi sedunia ini semua ada, ya. Dan dalam hal perang-perang ini Palang Merah Indonesia juga berkontribusi ada ke sana, dikirim ke sana gitu ya. Jadi seperti itu. Dan selain mengenal tentang program kepalang merahan,
Kemudian kami juga memberikan pelatihan tentang pertolongan pertama. Ya, pertolongan pertama ini kami berikan juga selain kepada siswa, kepada mahasiswa, ya. Kemudian juga ke perusahaan-perusahaan. Biasanya mereka ingin dilatih pertolongan pertama untuk membantu supaya mereka bisa menangani sendiri-sendiri pada saat suatu ketika, ya. Ada kegawatan terjadi yang tidak terduga, yang tidak terduga di dalam perusahaan itu sendiri atau di lingkungan perusahaan sendiri oleh para karyawannya. Jadi mereka sudah sebagian besar sudah mendapatkan pelatihan itu. Gitu. Dari kami, ada bekal dari kami. Dan memang kami tidak sendiri, ya, tapi kami juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian dengan BPPD gitu ya, yang terkait bencana alam misalnya gitu, seperti itu ya. Jadi kami sudah berbagi tugas dan kami selalu berkoordinasi. Jadi kami tidak berdiri sendiri. Jadi seperti itu ya. Nah, selain itu, itulah tugas yang di markas ya. Tugas yang di markas antara seperti itu. Jadi lumayan banyak. Kemudian untuk yang di unit donor darah atau unit transfusi darah, itulah yang hanya untuk melayani pelayanan donor darah. Justru malah donor darah ini hanya satu bagian unit saja dari sekian banyak tugas dari Palang Merah Indonesia sendiri, ya. Betul. Perlu diingat ya, setetes darah bisa membantu nyawa seseorang. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Tadi saya tertarik sedikit, dokter, sama ini generasi milenial, maksudnya teman-teman mahasiswa, teman-teman sudah SMA, ini kan sekarang lagi senang banget traveling, senang banget hiking, naik gunung, mungkin gitu ya. Sehingga kalau mendapatkan pembekalan yang seperti ini itu sangat penting sekali gitu. Jadi buat bekal diri sendiri, buat teman-temannya juga gitu. Betul. Jadi hiking itu kan suatu ketika misalkan dia ada celaka, ya. Betul. Jadi kecapean mungkin terus jadi namanya dehidrasi gitu. Pertolongan pertama ini artinya pertolongan di awal pada saat kita terjadi kecelakaan, ya. Itu paling tidak kita bisa membantu teman atau membantu diri sendiri bahkan, ya. Itu memang perlu gitu. Kecuali kalau yang di luar konteks itu memang harus dirujuk, begitu. Jadi memang pengetahuan dasar mulai pertolongan pertama dan pengetahuan yang lain yang terkait dengan Kepala Merahan itu memang sangat besar manfaatnya, Dan di samping itu program kami ini perlu kami sampaikan juga, ya. Kami di Markas PMI Kabupaten Pasuruan ini kami punya program inovasi yang sebelumnya belum pernah kami lakukan, tapi kami coba mengenalkan program inovasi kami kepada para siswa. Sasarannya yaitu terkait dengan pemeriksaan golongan darah. Nah, ini yang tadi kita spill di awal, ada program unggulan dari PMI yang sekarang sedang digalakan itu, ya. Betul. Nah, gimana, dokter ini? Kenapa pemeriksaan golongan ini sebetulnya salah satu gagasan dari Bapak Ketua kami, Bapak Haji Agus Setiaji, SH MSI. Beliau punya pemikiran bahwa rata-rata di kita seperti masyarakat KTP kita, ya, seperti diri kita sendiri, misalkan di KTP, kemudian di kartu di pelajar, SIM ya, gitu, ya. Itu di sana ada golongan darah tuh kebanyakan kosong gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita mempunyai inovasi, bagaimana kalau kita mencoba melakukan pemeriksaan golongan darah. Tentu kita mengajak teman-teman dari UDD, ya, karena yang punya tugas pokok fungsinya itu di sana untuk melakukan pemeriksaan golongan darah. Sasarannya siswa. Kita uji cobakan dulu di tahun kemarin. Dan kami kemarin juga bekerja sama dengan EDC terkait dengan pemeriksaan visus, ya. Visus bagi kesehatan mata untuk siswa. Dan mereka welcome sekali. Responnya gimana, dokter, itu dari teman-teman mungkin sekolahan, wali murid atau mungkin muridnya, gurunya? Jadi gitu? para guru, kemudian para siswa apalagi, ya, mereka senang sekali. Dengan adanya pemeriksaan visus, kemudian pemeriksaan golongan darah, gitu, ya. Kenapa? Mereka sebentar lagi misalkan usia 17 tahun butuh, kalau misalkan perlu punya KTP, perlu punya SIM, ya, karena ini anak-anak kan sudah kalau sekolah kan sudah pakai sepeda motor, gitu, ya,
Bahkan banyak yang pakai sepeda motor nggak punya SIM, Nggak punya gitu SIM. kan. Nah, Iya, suatu ketika betul. pas lagi ada cegatan gitu ya, Bingung. bingung. Apalagi kalau bikin KTP sekarang, dokter, berlakunya seumur hidup. Iya, Jadi kalau betul. udah terlanjur kosong, ngisinya lagi kapan Ya, gitu, mungkin itu. di awal jadi Ya, harus diisi nah, gitu kan. Itu kalau untuk yang secara normal. Tapi kalau suatu ketika misalkan kita pada saat mengendarai motor, ya kemudian terjadi celaka, gitu ya. Ya mungkin tidak katakan, tapi kita harus berjaga-jaga Ya, apapun yang kita terjadi. berjaga-jaga. Iya. Nah, biasanya kan polisi melihat ini punya SIM apa enggak gitu, atau kalau nggak punya SIM KTP-nya mungkin ya. Oke. Nah, kalau di situ tidak ada tersebut golongan darahnya, akhirnya pada suatu ketika pada saat dirujuk ya, yang butuh apa namanya tambahan Penanganan yang darah ini, ya, iya. yang emergency. Nah, masih harus dilihat dulu golongan darahnya apa dulu, Iya, dilakukan pemeriksaan betul. dulu gitu ya. Tapi kalau sudah ada di kartu KTP-nya, yang dari kami iya. gitu ya, nah insya Allah pasti lebih cepat kan. Iya. Ya, Ini lebih pasien cepat sudah Ya, gini-gini gitu gitu ya. mungkin dok ya. Dokter udah mau nolong, malah masih harus cek darah, golongan darah lagi gitu. Kalau udah cepet kan lebih mempermudah Iya, gitu dok ya. iya. Jadi- Sehingga angka harapan hidupnya juga lebih bagus, lebih tinggi lagi gitu ya. kan gitu, dok. Jadi itulah apa manfaatnya pemeriksaan golongan darah. Ternyata respon dari para siswa dan juga para di sekolah-sekolah ya sangat oke. luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi kalau misalkan ada pemeriksaan khusus gitu ya. Oke. Karena tidak menutup kemungkinan Penglihatan, ya betul dokter. penglihatan untuk para siswa, apalagi Iya. para siswa ini kan sekarang namanya HP. Iya, HP, Ya, laptop, sambil televisi, tiduran, iya. atau laptop ini Lampunya kan gelap, gitu ya. penerangannya nggak bagus. Ini kan sudah mulai terganggu Iya. ya, apa Makanya namanya juga jarak sembarangan pandangnya. juga Nah, sih. itu juga perlu pemeriksaan itu sebabnya apa namanya pemeriksaan fluid mata di samping apa namanya program inovasi kami Iya, ini memang iya, sangat iya. dibutuhkan, Iya, dibutuhkan. betul. Dan memang kami uji coba kami di tahun kemarin responnya bagus, kemudian kami lanjutkan di tahun 2024. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah kali kedua atau tahun kedua program inovasi kami lanjutkan. Oke. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kami akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai apa namanya Tercover semua gitu, dok, tercover ya. semua ya. Ini karena kami bertahap karena ujung-ujungnya duit. Jadi karena keterbatasan dana, jadi Iya, iya. kami bertahap Melakukan. bertahap. Terus bagi sekolahan nih dong, barangkali ini teman-teman yang dengar ada yang teman-teman di siswa atau bapak ibu guru, kalau ingin melakukan itu ke siswanya gitu, mungkin bagaimana itu caranya dok? Melakukan pemeriksaan darah itu ke sekolahan Jadi beliau begini, atau gimana, Dok? jadi begini, kami sebetulnya kami menentukan sasarannya dulu ya, disesuaikan dengan anggarannya Iya, ada iya, tentunya. iya. Jadi kami sesuaikan jumlahnya lembaga berapa yang bisa kami cover, termasuk jumlah siswanya. Oke. Karena di satu lembaga tidak semua siswa bisa kami cover, gitu ya. Oke. Jadi bertahap memang. Jadi paling tidak sasaran kami 150 lah ya. 150 setiap kali sekali kami datang. melakukan pemeriksaan golongan darah, Oke. gitu ya. Nah, 150 kami akan target kami untuk masing-masing lembaga sesuai Institusi. dengan kemampuan anggaran Iya, kami. Jadi dengan 150 siswa paling tidak ada berapa lembaga yang nanti bisa tercover gitu ya. Jadi satu hari mungkin bisa 3 lembaga yang kami cover. Jadi di hari berikutnya berapa lembaga lagi? Satu hari bisa 3 lembaga, Dok? Bisa 3 lembaga. Berarti ya, paling nggak satu hari 450 orang yang dapat manfaat seperti ini. Itu. Ya, dan target kami memang kalau nggak salah sekitar 900-an lah ya. Untuk yang tahun ini gitu ya. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kami tetap lanjutkan program ini karena selain direspon bagus, Masyarakatnya baik bagus, dan gitu banyak ya. suka, dan di samping itu program inovasi kami ini mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat ya, Iya. sangat bermanfaat untuk yang penerima ya, untuk penerima. Dan kemarin para guru juga ingin sebetulnya ya, jadi di samping siswa, kapan ya untuk guru-guru gitu ya, untuk guru-guru. Ternyata yang kepincut dah hanya siswanya gitu, Iya. guru-gurunya juga kepincut gitu. Karena Gimana, kalau di Dok? luar, Dok katanya kalau di luar itu bayar loh, katanya Iya. ini mumpung gratis katanya. Ya nantilah ya, Iya, nanti iya, akan iya. kami pikirkan pasti kami akan memikirkan juga gitu ya, bagaimana menyimpan caranya, dulu ya, iya. menyimpan dulu Aspirasi dari usulan-usulan masyarakat, iya, betul. aspirasi ini nanti akan kami laporkan pada Bapak Ketua ya, dan pengurus yang lainnya.
Dan mudah-mudahan nanti di lain waktu setelah tercover para siswa ini nanti mungkin di level guru gitu ya, di level guru. Itu mungkin nggak tahu nanti perencanaan kami seperti apa, nanti perlu kami diskusikan dengan semua pengurus gitu ya. Jadi seperti itu. Kan tentunya ada evaluasi lagi, perencanaan lagi, penyempurnaan kembali begitu ya Dok ya. Iya, seperti itu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tadi saya selalu menyinggung keterbatasan dana. Memang di kami ini karena Palang Merah ini bersifat sosial kemanusiaan. Jadi dana kami memang sangat terbatas gitu ya. Tentunya kami sangat berterima kasih dengan bantuan dari pemerintah daerah setempat, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Kami mendapatkan dana hibah, tapi tentu dana hibah itu karena dana hibah, yang namanya dana hibah tentu juga sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah setempat. Jadi tidak terus, ya. Jadi tentunya disesuaikan dengan kemampuan, jadi fluktuatif, ya bisa fluktuatif. Dan untuk mengcover program kegiatan kami yang bisa bisa diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok kami. Kami mengadakan bulan dana, gitu ya. Bulan dana ini tentunya legal, ya, karena ini sudah ketemu dari pusat, yang kemudian di breakdown, ditindaklanjuti dengan SK Gubernur, kemudian SK Kepala Daerah, baik Bupati ataupun Wali Kota. Nah, untuk apa bulan dana ini peruntukannya? Ya, jadi bulan dana ini berupa kupon ya, kupon yang kami distribusikan baik kepada dinas-dinas atau kantor, kemudian tempat wisata, kemudian tempat wisata ini bisa wisata umum ya, atau misalkan perhotelan juga, kemudian kepada para siswa ya. Nah, ini besarannya memang beda, ya, besarannya beda. Nah, kupon-kupon ini membayarnya bukan tiap bulan, ya. Kami minta tiap bulan untuk membayar, tidak, tapi 1 tahun sekali. Hanya 1 tahun sekali. Contoh untuk para siswa. Para siswa ini hanya membayar 2.000. 2.000 ini tidak tiap bulan loh, tapi 1 tahun sekali saja. 1 tahun sekali cuma 2.000 saja. 2.000 saja. Dan bisa dapat manfaat jadi jariahnya segini banyak ya dokter ya. Dan itu ini dokter boleh dinoten juga dokter. Jadi gini, bulan dana ini berupa kupon yang kami distribusikan kepada yang tadi sudah kami sebutkan. Nah, ini peruntukannya apa? Jadi bulan dana ini untuk dari masyarakat untuk masyarakat, ibaratnya begitu ya. Dan ini kegiatan kemanusiaan antara lain untuk layanan dapur umum, mohon maaf, bukan dapur darah. Dapur umum ini kan juga butuh biaya, karena masak ya, kami memasak, jadi kami rame-rame di sini dengan, terus kemudian untuk pembelian alat masak ya, alat masak kami yang kadang-kadang ada yang sekali pakai juga gitu ya, peralatan alat masak, kemudian untuk bahan-bahannya itu kan kami butuh dana. Jadi untuk layanan dapur umum. Kemudian untuk pos pertolongan pertama, ya, pos pertolongan pertama ini kami butuh obat-obat, pengadaan obat-obat. Juga kami sediakan di sana tenaga-tenaga yang sudah terlatih, ya, tenaga-tenaga kami baik dari para staf, kemudian para relawan kami, relawan volunteer kami yang ada di markas itu sudah terlatih semua. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa mulai tadi ya, golongan darah diantaranya, kemudian untuk kolesterol gitu ya. Kemudian untuk pemeriksaan lainnya ya, yang bisa yang bisa dijangkau, atau kami biasanya pada saat bakti-bakti sosial kegiatan kami mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis, dan selalu kami merangkul EDC juga ya. Terima kasih. Kemudian pemeriksaan golongan darah tadi sudah saya sampaikan. Kemudian distribusi air bersih. Air bersih kami juga butuh dana ya, karena air bersih ini untuk yang bencana kekeringan. Distribusinya juga gitu ya. Kemudian mengangkutnya kan, ya, transportasinya juga. Jadi nggak ada barang gratis transportasi. Iya. Biasanya apalagi kalau tempat bencana kekeringan kan tempat yang di pedalaman dok ya, biasanya jauh dari akses gitu kan, biasanya gitu. Nah, ini ya, kemudian tanggap darurat bencana. Dan inilah ya, layanan-layanan inilah yang kami butuh bantuan yang terkait dengan bulan dana ini. Ya.
Jadi Oke, dan dokter. kami transparan peruntukannya, kemudian apa namanya Perolehannya dan penyalurannya. kemudian keperluannya Iya, apa iya, kami laporkan semua. Oke. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Tuh bayangin 2000 satu tahun bisa jariah segitu banyaknya loh teman-teman. Iya. Dan bermanfaat juga buat Iya. apa namanya, bayangin kan kalau untuk cek golongan darah. Sekali cek golongan darah bermanfaat untuk seumur hidupnya siswa ini tadi kan dokter ya. betul, iya. Kan golongan darah tidak berubah-ubah juga kan Iya, dari iya. 17 tahun udah dikasih tahu sampai beliau seumur hidup kasarnya seperti itu akan bermanfaat untuk beliau-beliaunya ini gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bulan dana yang kita peroleh karena hanya 1 tahun sekali ya. Jadi meskipun tadi kami sampaikan ke kantor-kantor, kemudian ke para siswa, kemudian ke tempat wisata, itu jangan berasumsi atau punya wah banyak sekali nanti ya. Enggak juga Enggak, gitu iya, lah. iya. Kalau kita bandingkan dengan apa namanya kasus-kasus yang ada di Kabupaten Pasuruan, ternyata luar biasa banyak gitu ya yang Oke. kami tangani. Kalau di Pasuruan seperti apa dok kira-kira dok gambaran umumnya gitu Yang kalau? paling sering kekeringan, Oke. banjir itu yang paling sering. Kemudian longsor, namanya Tosari itu langganan loh, Oke. ya. Longsor, ya. Jadi yang daerah-daerah pegunungan itu sudah langganan longsor itu. Longsor, Kemudian oke. banjir itu titik-titik tertentu ini sudah langganan Iya, juga. iya. Bahkan di Kemudian Banten sendiri juga. kekeringan juga juga. begitu. Nah itulah jadi musim-musim tertentu kami selalu wah ini butuh biaya juga. Antisipasi Ya. juga waspada Nah, juga. untuk itu selain bulan dana ini memang kami juga membuka apa namanya siapapun boleh yang sebagai anggota, ya anggota Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasuruan di mana di sana nanti akan kami berikan form, ya formulir keanggotaan dan keanggotaan ini jadi nanti kami mohon bantuan juga untuk berkontribusi juga. Oke. Volunteer tadi dok ya? Ya, bisa dikatakan volunteer. Oke, Kami oke. pengurus ini semua kami volunteer, Volunteer sebetulnya. semua. Volunteer Oke, semua oke. ya. Karena kita memang semuanya pelayan masyarakat juga itu dok ya kebetulan. Iya, dan masyarakat. Jadi meskipun kami tadi menyebutkan ada pengurus, ada staf, Iya, iya. ada relawan memang relawan ya. Tapi para staf dan pengurus ini semuanya kami juga Iya, volunteer semua sebetulnya. Jadi seperti itu. Dan memang spesialnya di PMI itu adalah mulai dari bagian yang paling apa namanya staf gitu ya, mungkin teman-teman yang staf gitu lah sampai kepala pengurusnya semuanya ya bisa donor darah, ya bisa bisa pengambil darah, bisa masak juga, bisa diperbentukkan apa juga bisa seperti itu ya. Iya, Pertolongan basic life support juga semuanya pasti Semua. bisa gitu dok ya. Itu sebabnya kalau yang ingin masuk ke PMI, kalau tidak ada jiwa sosial, janganlah masuk ke PMI. Janganlah masuk ke PMI gitu ya. Karena kami bukan gudangnya uang, gitu ya, bukan gudangnya uang. Tapi sini gudangnya pahala lah dok ya. Gudangnya pahala, betul gitu ya. Karena kan memang ya biasanya kalau memang apa namanya tempat-tempat untuk volunteer seperti ini kegiatan sosial ya memang kita bekerja sosial di sini Iya, gitu. iya. Dan kebahagiaan kepuasan kita itu ketika kita bisa membantu orang lain ya dok ya. Betul. Itu teman-teman. Terus terus kemudian menginjak ke kerjasama antara edisi dengan PMI dokter. Kita sudah bekerja sama kurang lebih sudah 1 tahun terakhir yang kemarin belakang dokter ya. Iya. Terus ke depan tetap akan dilakukan ya dokter ya. Iya, tetap betul. Jadi kalau misalkan jadi begini, kalau terkait dengan donasi, ya, betul. terkait dengan donasi, monggo, ya. Nanti linknya ada di bawah teman-teman. Linknya di sini, ya. Linknya ada di sini. Bisa Nanti ada kita di masukkan sini linknya di untuk kolom ini deskripsi. ya, untuk ingin berkontribusi terkait dengan apa namanya, Ya. bulan dana ya, untuk donasi. Tapi kalau yang terkait dengan pengaduan, boleh nanti ada nanti ya. Nanti di sini ya teman-teman. Tak linknya di sini. Nah, nanti ini Boleh kalau pengaduan ya. pengaduan misalnya teman-teman melihat ada bencana alam, tengah malam tiba-tiba ada banjir dan sebagainya, bisa menghubungi PMI juga dok ya. Dan perlu kami sampaikan juga, kami sangat terbuka apabila ada yang mengkritik ya. Kalau misalkan kami mohon diberikan kritik ya, asal kritik membangun ya. Kritik membangun, kami siap ya. Kami siap untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami. Kami siap untuk meningkatkan mutu atau kualitas dalam hal pelayanan maupun dalam hal sosial kemanusiaan tadi ya. Oke, gitu teman-teman. Jadi inilah sosial kita ya, sosial kita, podcast kami dari PMI Kabupaten Pasuruan dan di Edisi TV Lifestyle tentunya.
Jadi teman-teman nanti tayang kita akan ada tayang di sosial kita by PMI Kabupaten Pasuruan dan akan ada di edisi TV Lifestyle gitu ya dokter ya. Iya. Ya sebetulnya ini masih banyak yang saya penasaran, saya dengar sampai kayak diceritain kok enak gitu, maksudnya banyak banget yang kita dapatkan gitu. Cuman karena memang waktu kita terbatas, jadi kita akhiri dulu ya. Iya. Semoga Dokter Ena sehat selalu. Amin, Kita ketemu amin, kapan? amin, Kita amin. ketemu lagi di waktu yang lain lagi, Dokter. Amin, Bersama ya, lagi. ya, insya Allah. Terima kasih saya BDC TV kebersamaan kita hari ini dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Dadah.